Membaca dua ayat tersebut itu dapat dijauhkan dari gangguan setan dan juga segala macam jenis penyakit, insya Allah. Ya, selalu diberikan kesehatan sama Allah, ya, dijauhkan segala dari macam-macam penyakitnya, ya. Apalagi penyakit-penyakit yang melanda sekarang, ya, yang lagi apa, ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel HBD Production. Gimana kabar lu semuanya para sahabatku dimanapun Anda berada? Saya doakan semoga dalam keadaan sehat walafiat. Yang lagi sakit semoga segera diangkat penyakitnya dan sembuh seperti sedia kala, dan dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, dan selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke para sahabatku semuanya, kali ini kita ngebahas tentang ayat Al-Quran lagi, dimana di sini kita bahas tentang surat Al-Baqarah. Tapi yang kita bahas adalah ayat terakhir dari surat Al-Baqarah tersebut. Mungkin kita udah nggak asing ya mendengar ini, karena sering diucapkan ya dalam hal pengajian-pengajian, ya, karena memang dua surat terakhir dari surat Al-Baqarah ini itu banyak sekali kandungan dan manfaat-manfaatnya. Oke, sebelumnya yang belum subscribe jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Yang sudah subscribe tentunya cukup di like saja bro, ya, insya Allah berkah. Oke, jadi sebelum kita masuk ke dalam materinya, penjelasannya bagaimana, manfaat-manfaat apa saja yang terdapat dalam kandungan surat Al-Baqarah di ayat terakhir, ya, dua ayat terakhir yang sering mungkin tidak asing lagi bagi kita untuk sering mendengarkan, bahkan mungkin kalian juga sudah mengamalkan gitu kan. Nah, kayak di sini saya coba untuk sedikit memberi penjelasan ya singkat ya tentang manfaat dari dua ayat tersebut ya. Semoga menambah keimanan, menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Oke sahabatku semuanya, ya, sebelum kita masuk ke dalam materi ini, izinkan saya untuk membaca dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, itu ayat 285 sampai dengan 286 ya. Oke, yang mau ngikut silahkan ya, dan yang mau mendengarkan insya Allah berkah lah, berkah. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Kullu amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih la nufarriqu baina ahadim min rusulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasi'na aw akhta'na. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna wa
faghfir lana warhamna anta maulana fansurna ala qaumil kafirin. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke para sahabatku semuanya, jadi keutamaan dari membaca surat Al-Baqarah 2 yang ayat terakhir tadi itu ada 5 ya, ada 5 manfaatnya. Yang pertama itu Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kecukupan dalam urusan dunia dan akhirat ya. Dimana di sini para ulama juga menyebutkan bahwa siapa yang membaca 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah maka Allah akan memberikan kecukupan baginya untuk urusan dunia dan akhirat, dan dia juga akan dijauhi dari kejelekan. Dimana di sini juga disebutkan dalam hadis dari Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu bersabda, siapa yang membaca 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah pada malam hari, maka ia akan diberi kecukupan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang kedua itu akan mendapatkan pahala yang sangat besar ya. Pahala yang amat sangat besar. Di sini juga berdasarkan dari Ikmal Al-Mu'alim bahwa menyatakan bahwa dengan membaca 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah tadi maka akan mencukupkan dari sholat malam ya, mencukupkan dari sholat malam. Kemudian tidak hanya itu juga, itu akan diberikan pahala yang sangat besar karena di dalamnya terdapat pelajaran tentang keimanan, kepasrahan diri, penghambaan kepada Allah, dan berisi pula doa kebaikan dunia dan akhirat. Yang ketiga, terlindungi dari gangguan setan. Oke, para sahabatku semuanya ya. Jadi yang ketiga ini manfaatnya adalah terhindar dari segala macam godaan ataupun gangguan setan ya. Kalau kata Kang Ujang Bustami itu setan belek, setan kepret, itu bisa ya wis kepret bae lah ya. Jadi artinya dengan membaca kita surat Al-Baqarah terakhir dengan mengimaninya, menambah ketakwaan kita, insya Allah setan juga tidak akan mau mendekat kepada kita, apalagi untuk mengganggu kita ya. Kemudian yang keempat itu dijauhkan dari segala macam penyakit. Oke sahabatku semuanya, dimana yang terakhir ini kalau kita baca itu dapat dijauhkan dari segala macam penyakit ya. Karena di sini juga dijelaskan keutamaan membaca 2 surat terakhir Al-Baqarah yang dijelaskan oleh Imam Nawawi. Beliau menyatakan ada pula ulama yang menyampaikan manfaat membaca 2 ayat tersebut itu dapat dijauhkan dari gangguan setan dan juga segala macam jenis penyakit, insya Allah ya selalu diberikan kesehatan sama Allah ya, dijauhkan segala dari macam-macam penyakitnya ya. Apalagi penyakit-penyakit yang melanda sekarang ya, yang lagi apa ya, kayak semacam itu bisa insya Allah ya, kita terhindar dari bahaya penyakit tersebut. Kemudian yang terakhir ini kita diperbarui keimanannya ya, manfaatnya. Jadi dimana di sini juga dijelaskan para ulama juga dimana ketika kita membaca 2 surat terakhir Al-Baqarah itu keimanan kita selalu diperbarui ya, selalu diperbarui. Artinya karena di dalam ayat tersebut ada sikap pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala dan doa untuk meminta kebaikan dunia dan akhirat. Jadi bisa dikatakan juga itu sebagai pengganti dari berbagai zikir ya. Itu ya. Jadi ada 5 macam keutamaan dari 2 surat yang terakhir tadi dari surat Al-Baqarah ya, dari ayat 285 sampai dengan 286.
Oke, gimana sahabatku semuanya? Mari kita amalkan, perbanyak terus kita membaca Al-Quran, terus kita mempelajari. Insya Allah kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan segala urusan rezekinya, dilancarkan segala urusan dunia dan akhirat pokoknya, dan terhindar dari segala macam godaan setan terkutuk ya, dan juga dijauhkan dari segala mara bahaya dan penyakit. Oke, mungkin itu saja ya video singkat penjelasan saya tentang surat Al-Baqarah. Sampai ketemu lagi, dan sebelumnya yang belum subscribe jangan lupa subscribe, like, share, dan komen ya. Sebelum saya akhiri, jika ada kata saya yang salah sebagai manusia biasa, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.